Ya Mumitu Ya Hayyu Ya Qayyumu Ya Wajid Ya Majidu Ya Waqid Ya Ahadu Ya Somad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddimu Ya Muakhir Ya Awalu Ya Akhir Ya Dhahiru Ya Batin Ya Wali Ya Muta'ali Ya Baru Ya Tawwab Ya Muntaqimu Ya Afu Ya Rahufu Ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram Ya Muhsitu Ya Jamil Ya Ghaniyu Ya Mughni Ya Mani'u Ya Dhar Ya Nafi'u Ya Nur Ya Hadi Ya Badi Ya Baqi Ya Waris Ya Rashidu Ya Sabur Azza Jalla Dikaruhu Bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa dhurriyyatina kafir an sayyiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'an warisan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wasafih ajsadana daima hayatina ila khairi qaribna anni syari ba'idna wa qurba rojaluna akhiran nilnal muna balik maqasidana waqti hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana Salli wa sallim ala Taha Khalilur Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Amanah Bapak Dr. Haji Bambang Sugiono SEMSI. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Muslimah Al-Amanah Ibu Hajah Sri Priyatini atau Ibu Hajah Khairuddin. Yang kami hormati Ketua PKK RW 013 Ibu Hajah Uni Kusmanto beserta jajarannya. Yang kami hormati Penasehat Majelis Taklim Muslimah Al-Amanah Ibu Hajah Nani Bambang. Yang kami hormati dan kami sayangi ibu-ibu jamaah yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf, yang kami hormati Bapak Ustadz Hamdana Al-Qori, yang insya Allah pada siang hari ini Bapak Ustadz yang akan mengajarkan kita untuk belajar tahsin. Pada kesempatan siang hari ini tiada untayan kata yang sangat indah kecuali puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Rahman pemilik kemurahan, Maha Suci tak pernah ingkar janji, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Amin. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah bagi kekasih Allah, insan pilihan, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Semoga kita semua termasuk insan-insan yang akan diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin. Ibu-ibu jamaah hadirin rahimakumullah. Adapun tertib acara pengajian siang hari ini telah kami susun sebagai berikut. Setelah kata pembuka, acara akan diawali dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim dan akan dilanjutkan dengan belajar tahsin yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Hamdana Al-Qori. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mari kita awali pengajian siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu jamaah, yang pertama akan dimulai dengan sambutan yang akan disampaikan Ibu Hajah Sri Priyatini atau Ibu Khairuddin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad wa bisalli yang berlaki yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Amanah Bapak Dr. Haji Bambang Sugiono SEMSI beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK RW 013 Ibu Hajah Uni Kusmanto. Yang saya hormati Ibu Ketua Ibu Penasehat Muslim Al-Amanah Ibu Hajah Nani Bambang, Ibu dari Laut Indonesia Ibu Mimi Marafi. Yang saya hormati Pak Ustadz Hamdana dan Pak Reman. Yang saya hormati pula, yang saya banggakan dan saya cintai ibu-ibu muslimah Al-Amanah yang pada hari ini berkenan hadir. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk dapat meluangkan waktu untuk hadir
di Masjid Al-Amanah ini, Masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin yaitu pengajian, dan nanti akan diisi oleh Ustaz Hamdana yaitu dengan program baru yaitu belajar vaksin. Alhamdulillah Pak Ustaznya sudah ada di tengah-tengah kita. Saya mengucapkan terima kasih pada ibu yang hadir di sini untuk melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah dan dapat pahala dengan langkah yang dari rumah ke sini. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam sehat walafiat ya Bu ya. Mungkin ada teman-teman kita yang hari ini, ibu kita yang tidak hadir, mungkin mereka sakit, kita doakan semoga mereka sembuh, atau ada hal-hal yang mungkin ada yang sedang kerja dan lain-lain sebagainya. Semoga semuanya kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya terus terang aja ini begini nih keadaan cuacanya ya. Saya juga kan alergi ya. Jadi maaf ini masih kayak gini, maaf ya. Nah, kita harus saling berdoa. Ibu-ibu yang terhormat, yang saya hormati, yaitu juga kita alhamdulillah bahwa kita menghaturkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW atas beserta keluarga dan sahabatnya, dan kita sebagai umatnya semoga kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah membawa konsumsi yang mulia, yang telah memberikan rezekinya kepada kita semua. Semoga Allah membalas kepada ibu-ibu yang memberikan rezeki itu lebih daripada itu ya Bu ya, semaksimalnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang terhormat, nanti kita belajar tahsin sama Pak Ustadz Pak Hamdana. Ini baru permulaan ya Bu ya. Nanti adakah metode-metodenya, kita lihat aja nanti bagaimana secara lebih praktis lah mungkin ya Pak Ustadz ya, untuk kita membahas ini, karena memang kita itu udah pada sepuh-sepuh, kita bareng-bareng aja lah ngajinya ya Pak ya, jadi nggak usah satu-satu gitu ya. Nah nanti Ibu Bapak semuanya kita dapat nanti mana pembelajaran tahsin itu, misalnya ada bukunya, itu insya Allah kita fotokopi ya Bu ya. Saya rasa demikian. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di sini. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kehadiran kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sehat walafiat beserta keluarga besarnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, acara akan dilanjutkan dengan belajar tahsin yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Hamdana Al-Qori. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa 'ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Amanah Bapak Dr. Haji Bambang Sugiono SMSI, yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Muslimah Al-Amanah, juga yang kami hormati Dewan Penasehat Majelis Ta'lim Muslimah Al-Amanah, juga Ibu Ketua PKK RW 013, dan juga yang kami hormati ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita istiqomah, taufik dan hidayahnya untuk senantiasa bisa menuntut ilmu, belajar Al-Quran, menghadiri majelis-majelis ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama puja dan puji beserta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Bahkan kalau kita mau menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah, tentu kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian akan mau menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, maka tidak akan sanggup, tidak akan terhitung begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kewajiban kita terhadap nikmat tersebut adalah mensyukurinya. Salah satu syukur kita dengan nikmat yang diberikan Allah ini yaitu tasarrufun ni'am bi ta'atillah, yaitu dengan cara taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Itu merupakan salah satu tanda syukur kita kepada Allah. Lalu salawat dan salamnya semoga tercurah limpahkan kepada panutan alam, suri tauladan kita yang telah membimbing umatnya, yang telah menjadikan umatnya yang dulu pada zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh hidayah, menuju zaman yang gelap gulita menjadi zaman yang terang benderang, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, bahkan kepada kita sekalian umatnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah memberikan syafaatul uzmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin jemaah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah untuk hari ini kita akan belajar tahsin Al-Qur'an. Jadi tahsin ini kalau diambil dari kata bahasa Arab, artinya tahsin itu artinya membaguskan. Tahsin itu artinya membaguskan. Hasana yuhassinu tahsinan, artinya membaguskan. Apa yang kita baguskan? Yaitu bacaan Al-Quran. Dan di sini ada beberapa tingkatan dalam tahsin, mempelajari, memperbaiki bacaan Al-Quran. Dari mulai kita mengetahui huruf-huruf dalam Al-Quran, kemudian nanti naik lagi tingkatan pada ilmu tajwidnya, mengetahui ilmu tajwidnya. Dan di dalam tajwid itu sendiri banyak hukum-hukum dalam tajwid seperti nun mati dan tanwin, gitu. Kemudian mim mati dan yang lain. Nanti dikupas di dalam ilmu tajwid. Kemudian ada makharijul huruf, tempat keluar huruf. Ada lagi sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Ada lagi alqabul huruf atau nama-nama huruf. Ini banyak di dalamnya. Maka di sini kita mencoba akan berpedoman kepada satu buku atau satu kitab. Ini metode Asy-Syafi'i namanya, ilmu tajwid praktis. Di sini disebutkan kelas tajwid untuk segala usia. Jadi kita ngambil kitab ini atau buku ini supaya kita bisa, ya mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Kalau dari judul bukunya untuk segala usia, jadi bukan anak muda saja, orang yang muda saja, orang tua pun mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Dan insya Allah namanya Al-Quran itu, dalam Al-Quran disebutkan
walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ini sudah dijamin oleh Allah. Walaqad yassarna, walaqad dan sungguh telah dimudahkan, yassarna dimudahkan, yassarnal Qur'an, Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memudahkan. Tinggal kita belajarnya saja. Jadi mudahkan orang belajar Al-Qur'an ini sudah dijamin kemudahannya oleh Allah. Tinggal yang susah itu apa, Bu? Yang susah itu apa? Yang belajarnya gampang, mudah. Sudah dijamin oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'an, sudah dimudahkan oleh Allah. Yang susah itu apa? Melawan malasnya itu. Bagaimana supaya istiqomahnya itu belajar itu. Dan insya Allah kita mulai sekarang di sini langsung kita masuk pembelajaran pertama. Kalau kita mengikuti panduan buku ini, pelajaran pertama yaitu cara membaca isti'adzah atau ta'awudz, basmalah dan awal surat. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran-pelajaran yang lebih jauh lagi, maka sebelum kita membaca Al-Qur'an ini, di sini ada perintah di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka diawali ketika kita mau membaca Al-Qur'an yaitu dengan ta'awudz atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian ada juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak membaca Al-Quran, maka beliau membaca basmalah dalam setiap awal surat. Ketika mengawali dan awal surat, maka Rasulullah pasti membaca basmalah kecuali surat At-Taubah. Jadi dalam Al-Quran semua surat itu disunahkan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah hanya membaca ta'awudz saja. Maka di sini bab pertama tentang membahas membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat. Dalam membaca ta'awudz atau isti'adzah, basmalah dan awal surat, maka dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian awal surat. Nah, ini ada 4 cara. Pertama, dipisahkan semua. Jadi membaca dari ta'awudz, basmalah, kemudian awal surat itu dipisah semua. Dan ini adalah lebih utama. Lebih utamanya dipisah semua. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Ini kita ambil suratnya surat Al-Qari'ah. Ini contoh yang pertama. Antara ta'awudz, basmalah dan awal surat ini dipisah semua. Ini lebih utama karena di situ ada waqaf dan ada tanda berhenti. Kemudian cara yang kedua, ini bisa ta'awudz dan basmalah ini disambung. Kemudian awal suratnya dipisah. Tapi kalau yang disambung seperti ini harus kuat nafasnya, jangan ambil napas di tengah-tengah. Contoh yang disambung ta'awudz dan bismillah atau basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, ini disambung antara ta'awudz dan basmalah, kemudian awal surat dipisah. Kemudian yang ketiga, ini menyambung basmalah dengan awal surat. Nah, ta'awudz berpisah.
Makanya begini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, ini jadi bacaan Al-Qari'ah, bukan Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah, bukan seperti itu kalau disambung. Begitupun tadi antara ta'awudz dengan basmalah itu kalau dilanjut, kalau disambung enggak boleh a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Jadi syaitonir rajimnya ini jangan dimatikan mimnya, jangan disukunkan tapi dibaca mimnya. Minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Kemudian yang barusan yang ketiga antara basmalah dilanjut dengan awal surat Al-Qari'ah, maka bukan Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah, bukan seperti itu. Tapi Al-Qari'ahnya di sini langsung dibaca alif lam qamariyahnya dengan disambung dari huruf mim dalam bacaan bismillah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah. Bukan Ar-Rahmanir-Rahim Al-Qari'ah, bukan, tapi langsung. Kemudian yang keempat, ini yang nafasnya panjang, boleh disambung semuanya dari mulai ta'awudz sampai awal surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, ini disambung semua. Tapi kalau nggak kuat, jangan ya kita paksakan, jangan sampai nafas di tengah-tengah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kecuali ya kalau memang ya susah gitu apa-apa. Tapi kalau sekiranya kita nafasnya masih bisa, ya kita sesuai kekuatan nafas kita sampai mana, baru nanti berhenti atau bisa diulang lagi sedikit. Nah, itu antara ta'awudz, basmalah dan awal surat. Jadi ada 4. Ini keempat-empatnya semua ini boleh. Pertama dipisah semua, ta'awudz, basmalah dan awal surat. Yang kedua yaitu ta'awudz dan basmalah itu disambung, kemudian awal surat dipisah. Nah, ini boleh. Yang ketiga menyambung basmalah dan awal surat. Jadi ta'awudz terpisah, basmalah disambung dengan awal surat. Ini boleh. Kemudian yang keempat disambung semuanya dari mulai ta'awudz, basmalah, Al-Qari'ah atau awal surat ini disambung semua. Maka keempat-empatnya ini boleh. Gitu ya. Sekarang yang kedua, ini ada cara menyambung 2 surat. Ini cara menyambung 2 surat. Berarti kita ambil akhir dari surat, kemudian basmalah, lanjut lagi awal surat. Di sini kita ngambil contohnya surat Al-Falaq, kemudian basmalah dan surat An-Nas. Berarti akhir surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian bismillah, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini menjelaskan tentang adab atau tata cara dalam menyambung 2 surat, yaitu di tengah-tengahnya ada basmalah. Nah, maka di sini ada 4 cara juga. Yang 3 ini boleh, yang keempat atau 1 ini enggak boleh. Yang boleh pertama dipisah semua. Dipisah semua. Akhir surat Al-Falaq, kemudian basmalah dan awal surat An-Nas. Contohnya wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini dipisah semua. Kemudian yang kedua menyambung basmalah dengan awal surat. Berarti tadi ketika akhir surat berhenti, kemudian basmalah nyambung dengan awal surat. Wa min syarri hasidin
idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini basmalah dengan awal surat An-Nas disambung. Kemudian yang ketiga disambung semua. Dan ini kalau kuat nafasnya. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sambung semua. Nah, 3 cara ini itu boleh. Nah, sekarang ada satu cara yang menyambung antara surat, akhir surat, basmalah dan awal surat. Ini nggak boleh, yaitu menyambungkan akhir surat dengan basmalah, kemudian awal suratnya terpisah. Contohnya, wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini jadi bismillah ini kenapa enggak boleh seperti ini? Karena dikhawatirkan bismillah dikira akhir surat Al-Falaq. Jadi wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbin nas. Maka enggak boleh. Jadi itu ada beberapa cara dalam membaca ta'awudz, basmalah, awal surat dan menyambung 2 surat. Antara akhir surat dengan awal surat yang ditandai dengan basmalah. Maka penting kita ini dalam membaca Al-Quran, salah satu adab dalam membaca yaitu kita mengetahui tentang tata cara di mana kita boleh berhenti, di mana kita nggak boleh berhenti. Jadi perbedaan Al-Quran ini berbeda dengan kitab-kitab atau buku-buku yang karangan atau buatan manusia. Al-Quran ini adalah firman Allah. Jadi perlu dalam membaca Al-Quran ini penuh dengan adab, tata caranya sesuai yang telah diajarkan oleh ulama-ulama, diajarkan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya, melalui kitab-kitab para ulama. Salah satu adabnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang tingkatan dalam membaca Al-Quran. Jadi perintah membaca Al-Quran dengan tartil itu dalam Al-Quran surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Maka di sini yang dimaksud tartil di sini ada 3 tingkatan dalam membaca Al-Quran. Jadi 3 tingkatan ini disebut tartil. Jadi namanya tartil itu bukan hanya bacaan pelan-pelan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tartil juga. Cuma di sini ada 3 tingkatan. Pertama ada namanya tahqiq. Tahqiq itu membaca Al-Quran dengan lambat dan tenang sesuai dengan hukum tajwidnya, benar-benar pelan, kena semua tajwidnya, panjang pendeknya, harakatnya sesuai ilmu tajwid. Di sini kita ambil ada surat Al-Mursalat contohnya. Kalau tahqiq, pembacaan tartil tingkatan pertama itu namanya tahqiq. Ini bacaannya pelan, santai. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Nah, ini tahqiq, ini pelan-pelan. Kemudian ada lagi tingkatan kedua namanya tadwir. Tadwir ini adalah bacaan dengan kecepatan sedang.
Agak cepat dikit dari yang pertama tadi. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ini biasa kalau bacaan tadwir, ini biasa imam-imam di masjid itu biasa bacaannya tadwir. Kalau bacaan tahqiq pelan-pelan ya nanti takut jemaahnya pada bubar karena kelamaan. Tapi kalau tadwir ini sedang bacaannya. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga namanya hadr. Hadr ini bacaan cepat tapi tetap menjaga hukum tajwidnya. Enggak cepat pendek semua, enggak. Tetap cepat tapi ada perbedaan antara panjang dan pendeknya. Ini biasa dipakai untuk yang daras Al-Quran, mengulang hafalan, atau kalau Ramadan nih target misalkan berapa kali hatam. Nah ini bacanya boleh menggunakan bacaan hadr ini, agak cepat. Tapi cepat pun ya sesuai, panjang pendeknya enggak dipukul rata semua. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ini lebih cepat dari yang kedua tadi. Berarti tingkatan ini pertama tahqiq, tadwir, dan hadr. Nah biasa kalau bacaan tahqiq pelan-pelan tadi yang pertama ini digunakan untuk biasa untuk mengajar orang atau untuk belajar dalam tahap belajar baca Al-Quran, maka menggunakan tahqiq. Nanti kalau udah lancar baru mulai naik tadwir. Kalau udah lancar bacanya maka itu bisa hadr. Ya, boleh kita sekarang kita coba surat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah kita ambil tingkatan bacaan tahqiq untuk pelan-pelan. Nanti saya baca, ibu-ibu mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi dalam bacaan ta'awud antara a dan au ini harus jelas beda. Jangan a'udzu billah, jadi sama aja. Tapi ini antara a dan au. Nanti kalau sudah masuk dalam pelajaran makharijul huruf nanti diketahui antara posisi makhrajnya a dengan a itu beda. Kalau a itu tenggorokan pangkal paling bawah, paling ujung bawah, a. Kalau a ini naik sedikit, tengah-tengah, wastul halqi atau tengah tenggorokan. Jadi a'u, bukan a'u, bukan a'u, tapi a'u. Kemudian penyebutan a itu mulutnya kebuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada huruf ra. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini huruf ra
ini makhrajnya pada lisan. Nah, lisan atau lidah ini agak bergetar sedikit. Ro, ri, ru. Tapi jangan terlalu getarnya. Jangan ro, ri, ru. Nah, tapi ro, ri, ru. Bahkan sekilas kayak orang cedal gitu ya. Ro, ri, ru. Bukan ro, ri, ru. Ar-Rahmanir-Rahim, bukan gitu. Tapi sedikit aja getarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ha itu makhrajnya sama dengan ain tadi. Ha adanya di tengah-tengah tenggorokan atau wastul halqi. Jadi bukan alhamdulillah, tapi alhamdulillah. Dan bunyinya bersih ya. Alhamdulillah. Kemudian A-nya jelas mulutnya kebuka ya. Alhamdulillah. Tapi baca Al-Quran itu, apalagi kita ambil tahtid atau bacaan yang pelan, itu mulut tuh harus benar-benar kelihatan gerak tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak gerak mulutnya, tapi kelihatan. Karena di dalam tahsin ini, dalam membaca huruf-huruf hijaiyah, ketika dia berharokat harakat fathah a, ba, ta, ini mulut kebuka semua. Kecuali ada beberapa huruf seperti kha, so, zo, bo, gitu kan. Ini enggak kebuka. Tapi kalau huruf selain itu a, ba, ta, ini mulut kebuka ketika harokatnya fathah. Kemudian kalau harokat kasroh, maka itu meringis ya. I, bi, ti, fi, meringis. Kemudian kalau harokat dhamma, maka monyong. U, bu, tu, su, gitu ya. Terus seperti tadi huruf ho, so, bo, ini bukan monyong ya, bukan ho, so, bo, enggak monyong. Monyong itu hanya khusus huruf ketika harokatnya dhamma, maka monyong. Tapi kalau huruf yang harokatnya fathah, walaupun bunyinya ho, so, bo, ini enggak monyong. Ho, so, enggak gitu, enggak bo, enggak. Tapi biasa aja mulutnya. Ho, so, bo, zo, ro, ya, enggak monyong. Jadi gitu ya. Ketika harokatnya fathah, mulutnya kebuka. A, ba, ta. Ketika harokatnya kasroh, maka meringis. I, di, ti, fi. Dan ketika dhamma, maka mulutnya monyong. U, bu, tu, su. Kita ulang lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antara na'budu, iyyaka na'budu. Nah, ain ini kalau disukun
maka jangan ditahan. Jangan nak buruh, tapi nak. Enggak, agak mengayun sedikit. Nak buruh, bukan nak buruh gitu. Tapi kalau hamzah alif ini kalau mati berarti mukminun gitu kan. Al mukminun, nah ini hamzah kalau disukun. Tapi kalau ain enggak ditahan. Bukan iya karena buruh, bukan. Tapi iya karena bukan nak itu, bukan ditekan tapi agak mengayun. Nak buruh. Kemudian iya ini tasdid. Nah ini nggak boleh terlalu lama nahannya. Iya, walaupun sebenarnya kayak enak iya karena ini salah, tapi sedikit aja. Iya, berbeda nanti kalau idgham bigunnah, nun mati bertemu ya. Wa may ya'mal. Nah ini kan nun mati wa man ya'mal aslinya. Nun mati bertemu ya, idgham bigunnah, maka ini boleh dengung. Kalau qori biasa sampai beberapa harokat. Wa may ya'mal. Tapi kalau iya, ini ya-nya ditasydid, ini enggak boleh terlalu lama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal, ketika hak disukun ihdinas. Nah ini enggak boleh ada mantul. Jangan ihdinas, suka ada mantulnya. Ihdinas, jadinya ihdinas, tapi ihdinas. Jadi jangan ada mantulnya. Kalau mantul itu kan namanya apa? Qalqalah. Ini hurufnya hanya ada 5. Ko, ba, ja, da, atau baju di toko. Ko, ba, da. Nah ini selain 5 huruf itu nggak boleh mantul. Jangan ihdinas, tapi ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Sa si su, jelas sa si su. Dan mustaqim, jangan mustaqim, tapi mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Ini seperti tadi ta'awud, ini jelas antara a dan a. Ini an'amta, pertama a, kedua anta. An'amta. Ini jangan an'amta, tapi an'amta, pertama a, kedua a. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian an'amta, suratal ladzina an'amta, ini kan idhar, nun mati bertemu a, enggak boleh ditahan. Terkadang ada yang baca suratal ladzina an'amta. Amta ini juga sama, amta mim mati bertemu ta. Ini berarti idhar safawi, enggak boleh demu. An'amta, jangan ditahan.
amnya jangan ditahan, jangan an'amta. Walaupun kedengarannya kayaknya enak dengan nada-nada ya dibagus-bagusin kayak enak, padahal salah tajwidnya. Jangan membacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim, padahal salah. Tapi an'amta 'alaihim enggak boleh dibaca dengung, enggak boleh ditahan. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdubi, ghairu. Nah ini huruf gha ini jangan sampai mantul. Ghairil maghdu. Nah jangan maghdu, tapi maghdu. Jadi bukan huruf qalqalah, enggak boleh maghdu. Tapi ghairil maghdu, ghairu. Jadi jangan maghdu, tapi maghdubi 'alaihim. Kemudian waladdallin, ini dha-nya ditahan, kemudian masuk kepada huruf lam, yaitu ditasydid huruf lamnya. Ini namanya mad lazim mustaqal kilmi atau mad lazim mustaqal kalimi. Ini dha-nya ditahan baru ditekan atau dimasukkan ke huruf lam. Waladdallin, bukan dolin, bukan itu, tapi dolin, ada menekan sedikit. Kalau karena dalam huruf lam di situ setelah do itu lamnya ada tasdidnya, maka ditekan dolin, mad lazim mustaqal ini. Mustaqal itu berat, itu dolin. Jangan waladdallin, tapi dolin. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah ya. Boleh mungkin sebelum dilanjut ada pertanyaan, silakan. Kalau saya mau nanya yang tadi surat At-Taubah, tadi baca ta'awudz aja ya. Kenapa kok Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini surat At-Taubah, ini kalau dalam sebagian riwayat kenapa enggak baca bismillah ya? Tapi bacanya ta'awudz aja, kita berlindung, auzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada setan yang tertutup. Dalam sebagian riwayat disebutkan dalam surat At-Taubah ini di dalamnya banyak ancaman-ancaman Allah. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sementara dalam surat At-Taubah ini isinya ancaman-ancaman azab-azab Allah untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah. Kebanyakan isi dari surat At-Taubah ini adalah ancaman azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak berlindung, ta'awudz, kita berlindung kepada Allah. Kalau bismillah itu kan artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sementara dalam surat At-Taubah ini kebanyakan isinya adalah ancaman Allah. Dari sebagian riwayat seperti itu. Allahu a'lam. Ya. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada pertanyaan?
Kalau nggak ada kita lanjut. Jadi tadi yang udah kita ya silakan. Gimana? Ya boleh satu-satu tapi yang siap aja ya. Maksudnya enggak semuanya. Silahkan mungkin dari ibu-ibu yang mau mencoba silahkan. Tapi enggak semuanya ditunjuk satu-satu, yang mau aja gitu. Silahkan. Mungkin ada yang mau nyoba, boleh silahkan. Surat Al-Fatihah ya. Coba ya Pak Ustaz. Silakan. A-nya kurang sedikit. Sekali lagi. Jadi bacaan ain ini bukan di hidung ya, bunyinya itu bukan tapi di tenggorokan. Kemudian bagaimana caranya membedakan ini bunyi a ini di hidung apa di tenggorokan? Kita pencet hidung kita. Kalau bunyinya ada di hidung nggak bakal bunyi. Tapi kalau ada di tenggorokan, tetap nggak masuk ke hidung, bukan tapi tapi kalau di hidung kedengeran. Tapi kalau di tenggorokan walaupun dipencet hidungnya jelas itu. Jadi makhraj ain itu bukan di hidung, bukan masuk ke hidung, tapi di tenggorokan. Boleh lanjut Bu. Lanjut lagi Bu. Ya, lanjut dulu aja Bu, lanjut dulu aja. Rahmanirrahim, kurang sedikit. Ar-Rahmanirrahim itu bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayo terus Bu. Alhamnya kurang dikit. Ya, terus. Masih kurang sedikit. Na'budu. Iyyaka bukan na'budu. Ya, bukan
wa iyyaka nasta'in. Terus Ihdinas siratal mustaqim. mustaqimnya ini agak mantul sedikit. Jangan mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi. Dikit nya kurang yang kedua. Ghairil maghdubi. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sini ada beberapa huruf. Memang salah satunya pertama tadi au. Kemudian tadi dalam penyebutan ghairil maghdubi, bukan maghdubi. Kemudian nasta'in, mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim ini saknya pas. Jadi jangan sampai ada se-nya dikit. Mustaqim. Jadi huruf-huruf yang bukan huruf qalqalah, maka ketika sukun nggak boleh mantul sama sekali. Seperti alham, ini terkadang alham ada le-nya, alham, tapi alham. Jadi jangan dilepas. Kalau dilepas alham, lidahnya itu alham, lepas, tapi ditahan. Alham. Durika. Ada beberapa huruf yang ketika disukun ini ikut pantun. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim ada sunya tapi mustaqim. Kemudian wa juga ghairil maghdub. Nah ada nya tapi maghdub, ghairil maghdub, langsung maghdubi 'alaihim. Jadi jangan sampai mantul. Ghairil maghdub ada nya. Huruf yang qalqalah ini hanya ada 5. Selain 5 huruf qalqalah ini nggak boleh mantul ketika disukunkan. Ada lagi yang mencoba? Ya. Yang mau aja ya. Terus baca dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini alhamdulillah. Jangan sampai la ini kan mantul, tapi jangan ditahan juga, jangan alham, jangan kelamaan, tapi alham langsung, alham, jangan alham, jangan juga alham, tapi alham langsung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. terus Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
so dan sa. Ihdinas siratal mustaqim. Ini huruf so dengan sa, ini satu makhraj. Sama-sama sa dan so, ini satu makhraj, tapi dalam penyebutannya beda. Ini ada 3 huruf, sa, za, so. Ini 3 huruf ini satu makhraj. Tempat keluarnya sama. Sa, za, sama so. Atau sin, zaid, so. Ini penyebutannya tempat keluar hurufnya sama, tapi dalam penyebutannya berbeda. Sa, si, su, jelas sa, si, su. Tapi kalau so, si, su, so, si, su, agak berat sedikit. So, si, su. Kalau sa ringan kan, sa, si, su biasa. Kalau dalam huruf abjad ini s beda, sa, si, su. Tapi kalau so ini so, si, su. Siratal ihdinas siratal mustaqim. Jadi jangan ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama itu kalau ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama sa hurufnya. Tapi jangan juga ihdinas siratal mustaqim. Itu beda. Ihdinas siratal mustaqim. Sos itu makhrajnya yang gimana, Ustaz? So itu tengah-tengah lidah, so bertemu dengan langit-langit. Tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. So, sa, za. Dirasakan 3 huruf ini sama antara so, sa, za. Tengah lidah, so, sa, za. Tengah lidah maju sedikit, so, sa, za. Tapi bukan ujung lidah, tapi tengah lidah. Tengah lidah atas bertemu dengan langit-langit. Ujung lidahnya menyentuh di bawah nggak, Ustaz? So, sa, za, enggak. Ini hanya lidah sama langit-langit, enggak ketemu gigi. Sa, si, su, so, si, su, za, zi, zu. Ini 3 huruf ini satu makhraj. Langit-langit. Lidah, tengah lidah ketemu dengan langit-langit. Sa, si, su, so, si, su, za, zi, zu, za, zi, zu. Boleh dirasakan ini. Ya, gitu ya. Kalau mungkin pertemuan yang akan datang kita bahas masuk makharijul huruf. Bukan baru mengetahui tentang tata cara dari menyambung isti'adah atau ta'awud, basmalah, wal surat, dan menyambung 2 surat ditengah-tengah dengan basmalah, kemudian tingkatan bacaan dalam Al-Quran. Mungkin makharijul huruf insyaallah pertemuan akan datang. Ada lagi mungkin? Ya? Apa yang mau jawab? Haknya kurang bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
dolinnya kurang makan dikit. Agak makan dikit. Walau terus tadi ha ya, ha, hi, hu. Ini ha ini bersih. Ha, hi, hu. Ini adanya di tengah-tengah tenggorokan. Ha sama a. Ha, ai, au, ha, hi, hu. Ini tengah-tengah tenggorokan atau wastul halqi, tempat keluarnya. Jadi setiap huruf ini berbeda-beda makhraj, tapi kita dalam menyebutkannya ini dari perpindahan satu huruf ke huruf lain ini harus jelas. Kalau a, ini kan dikit aja. A ini paling bawah, pangkal tenggorokan paling bawah. Au ini naik sedikit. A, tapi kalau perpindahannya agak jauh, ini harus benar-benar lebih teliti lagi antara perubahan dari satu makhraj ke makhraj yang lain. Ya, gitu ya, insyaallah ya. Ada waktu sedikit lagi. Ini menjelaskan, kita coba menjelaskan tentang ilmu tajwid. Jadi kita ini kan masih dalam tahsin Al-Quran, dan insyaallah mungkin ibu-ibu udah pada bisa baca Al-Quran ya, bukan ikro gitu, bukan ikro 1, 2, 3, tapi insyaallah udah ibu-ibu Al-Amanah ini insyaallah percaya udah biasa baca Al-Quran, lancar-lancar baca Al-Quran, tinggal memperdalam aja ya. Bukan belajar dari nol ya, insya Allah nih ibu-ibu Al-Amanah ini bukan belajar dari nol abatasa, tapi memperdalam membaca bacaan Al-Quran. Jadi perlu diketahui ilmu tajwid itu hukumnya, hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu hanya diwakili oleh 1-2 orang, 1 orang saja. Ini udah mewakili semuanya. Dalam satu kampung, satu komplek, enggak ada yang belajar ilmu tajwid 1 orang pun, maka berdosa semuanya itu. Karena fardu kifayah. Tapi dalam satu kampung, satu komplek itu 1 orang saja dia belajar ilmu tajwid, maka yang lainnya terwakili, gugur dosanya, gugur kewajibannya. Maka ini namanya fardu kifayah. Seperti apa? Yang mengurus jenazah itu, mensolatkan jenazah itu kan hukumnya apa? Fardu kifayah. Satu kampung ini ada yang meninggal, tidak ada yang nyolatin satu kampung itu, maka berdosa semua. Tapi diwakili 1 orang saja, maka enggak menjadi dosa, menggugurkan kewajiban. Begitupun ilmu tajwid seperti itu, mempelajarinya itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran sesuai ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Kalau belajarnya fardu kifayah, tapi baca Al-Quran sesuai ilmu tajwid itu fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu atau kewajiban untuk masing-masing individu, masing-masing wajib. Jadi kita baca Al-Quran, walaupun kita nggak tahu ini namanya idhar, ini namanya idgham, ini namanya ikhfa dan yang lainnya, akan tetapi ketika baca ini pas gitu, ketika baca ini benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak tahu mad aslinya mana, nggak tahu alif lam samsiahnya mana, nggak tahu. Tapi bacanya benar. Nah ini fardu ain. Nama-namanya nggak tahu, tapi bacaannya benar. Makanya mudah-mudahan dengan ibu-ibu muslimah Al-Amanah kita belajar tahsin, belajar tajwid, mudah-mudahan menjadikan menggugurkan kewajiban, khususnya satu komplek ini nggak ada yang belajar tajwid, bahaya ya. Maka mudah-mudahan dengan pengorbanan ibu-ibu meluangkan waktu untuk belajar Al-Quran, belajar memperdalam dalam bacaan Al-Quran, membaguskan bacaan Al-Quran, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita, memberikan banyak pahala langkah-langkah kita dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan sebab kita belajar Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat Al-Qur'an kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah mungkin cukup. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada kita, karena kewajiban kita ini hanya belajar. Kewajiban kita ini seorang muslim perempuan, muslim laki-laki, kewajiban hanya belajar. Adapun yang memberikan kefahaman adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita sama-sama doa, mudah-mudahan dengan penutup kita di majelis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pahala kepada kita duduknya kita di sini. Semoga Allah SWT menjadikan pahala langkah kita menuju majelis ini mendapatkan pahala, dan berkumpulnya kita di sini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kembali kita di surga-Nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وسلم رضي الله تعالى سادتنا كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا عالمين حمدا يغفر عنا ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.